Bab 961, satu mati dan satu terluka. Kemunculan Tan Yun langsung membuat semua orang kaget. Puluhan ribu tamu di alun-alun tidak bisa tidak berseru. Ya Tuhan, bagaimana situasinya? Orang tua ini berani mengintimidasi sang putri dan tuan muda Ruyan di pesta pernikahan. Ya, saya pikir dia tidak tahu bagaimana menulis kata-kata. Petik 2 petik 2. Ketika banyak orang di alun-alun sedang berdiskusi, ratusan jenderal di ranah para dewa, serta penguasa puluhan sekte dalam yurisdiksi dinasti Suci Namong, tiba-tiba berdiri, dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Tuan Suci Namong di kuil tiba-tiba bangkit, marah, kamu, semut 8 kali lipat di alam dewa, berani menjadi liar di istanaku, lepaskan Kiner dan Tuan Muda Ruyan. Ruyan Wuji juga marah, dia memelototi Tan Yun, lepaskan putraku dan menantuku. Pada saat ini, leluhur besar Ruyan Wuji, Ruyan Gaoxian perlahan bangkit, dan kata-kata berikutnya membuat semua orang yang hadir mengerutkan kening. Namun, melihat Ruyan Gaoxian tingkat ke-7 dari alam teritori, tiba-tiba dengan dingin menatap guru Suci Namong, Tuan Suci Namong, jika orang tua itu tidak salah, semut rangkap 8 dari alam ilahi dibor keluar dari sana, sang putri panjang, putri tertua memiliki senjata ajaib ruang dan waktu biji sesawi. Ruyan Gaoxian pantas menjadi orang terkuat yang hadir, dan Tan Yun tidak menyangka dia akan melihatnya. Saat pertama kali memikirkan Tan Yun, pagoda suci yang indah itu tiba-tiba terbang keluar dari dada Namong Yukin. Ketika berubah menjadi ukuran 10 meter, pintu pagoda 10 lantai tiba-tiba terbuka. Melihat bahwa orang-orang kuat memiliki tanda-tanda tindakan yang hebat, Tan Yun terdengar seperti guntur, dan meledak dari telinga semua orang, siapa yang berani bertindak gegabah. Konsekuensinya serius. Duduklah untuk Lao Su. Mendengar ini, Ruyan Gaoxian menggertakkan giginya dan menatap 3 leluhur Ruyan Wuji dan Eternal Xianzong, dan berkata, jangan duduk dulu. Keempat Ruyan Wuji segera duduk dengan cemas. Duduk juga. Namong Sage Master memerintahkan 4 Marsal Dongping, Nanding, Shizhen, dan Beizeng untuk berdiri. Meskipun 4 Marsekal duduk, mereka terus menatap Tan Yun dengan tatapan membunuh. Pada saat ini, Zhuge Yu dan Huang Lai, tetua tertinggi penegak hukum istana Shen Hunxian, juga duduk. Tan Yun mentransmisikan suara ke Namong Yukin, selanjutnya, Anda akan tinggal di Menara Suci dan ingat bahwa apapun yang terjadi, Anda tidak boleh keluar. Yah, kamu harus bertahan. Jika kamu tidak ada di sana, aku tidak akan pernah hidup sendiri. Setelah Namong Yukin meninggalkan hukuman kepada Tan Yun, dia meluncur ke menara 10 lantai. Kiner, apa yang kamu lakukan? Guru Suci Namong mengepalkan tinjunya, pernikahan Anda dengan Tuan Muda Ruyan telah diumumkan kepada dunia. Jika Anda lolos dari pernikahan, di mana saya akan meletakkan wajah Namong Sengchao? Apakah kamu ingin merusak reputasi ayahmu? Pelarian Namong Yukin dari pernikahan sangat penting. Bagaimana dia tidak cemas? Tetapi kata-kata Namong Yukin selanjutnya membuat Guru Suci Namong sangat marah sehingga paru-parunya pecah. Di mata publik, tubuh Namong Yukin bergetar, dan tiba-tiba melihat kembali ke Tuan Namong, dan berkata dengan nada dingin, wajah dinasti Suci Namong, dimanapun Anda meletakkan cinta Anda, letakkan di tempat yang Anda inginkan. Petik 2. Mata Namong Yukin dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, dan dia memanggil namanya secara langsung, Namong Qingqian, kamu telah melakukan sesuatu yang lebih rendah dari ibuku, kamu tahu di dalam hatimu. Saya katakan, tidak perlu untuk memotong keadilan di antara kami, karena Anda tidak memiliki kebaikan kepada saya, dan terlebih lagi. Tidak ada kebenaran. Kamu kejam pada ibuku. Kamu tidak sebaik binatang buas. Jangan menyebut dirimu ayahku. Aku sama sekali tidak punya ayah sepertimu. Karena kamu, aku malu. Setelah itu, Namong Yukin berbalik dan melangkah ke menara. Memanggil. Menara suci tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi seberkas cahaya, yang menembus ke dada Tan Yun. Pada saat ini, Guru Suci Namong sering gemetar karena marah. Dia dapat melihat bahwa Namong Yukin telah mengetahui bahwa perawan itu bukanlah ibu kandungnya. Pada saat yang sama, jelas bahwa dia secara paksa mencemarkan ibunya. Selain itu, Zhuge Yu, Patriark Klan Xi, dan istri Patriark juga diketahui tentang hal ini. Puluhan ribu lainnya saling memandang, bertanya-tanya apa maksud sang putri. Pada saat ini, Tan Yun mencubit bagian belakang leher Ruyan Chen. Ruyan Chen, yang berada di tingkat pertama alam dewa, tidak memiliki keberanian untuk berjuang.
Tan Yun melirik orang-orang di aula, seolah-olah dia bisa melihat menembus hati kebanyakan orang. Tidak ada keraguan, orang tua itu tahu bahwa ada banyak orang kuat di dunia ini. Namun, saya menyarankan Anda untuk tidak berpikir bahwa orang tua itu adalah lapisan ke-8 para dewa. Ada kemungkinan untuk tiba-tiba mengambil tindakan terhadap yang lama. Kalau tidak, konsekuensinya akan serius. Pada saat ini, suara guru suci Namong bergema dari kepala-kepala Kasim 10 meter di samping Tan Yun. Tuan, Anda adalah kesempurnaan agung dari alam ilahi, apakah Anda yakin bahwa orang ini akan membunuhnya dengan satu pukulan? Meniup, kembalilah ke Tuan Suci, budak tua itu percaya diri. Kepala Kasim berkata dengan suara tenang. Menurutnya, dia telah hidup selama 6.000 tahun, dan serangan diam-diam pada jarak yang begitu dekat pasti akan membunuh lelaki tua dengan alis emas. Mendengar itu, Guru Suci Namong memberitahu Ruyan Wuji tentang gagasan serangan diam-diam, dan Ruyan Wuji berkata dalam transmisi suara, serangan diam-diam mungkin terjadi. General Manager, masalah ini sangat penting, kita harus memastikan tidak ada yang hilang. Guru Suci Namong berkata dengan suara yang dalam, lakukan. Wow, sebagai kepala Kasim dari atribut luar angkasa, sosoknya menghilang dalam sekejap, dengan kilatan petir, dia membawa cahaya pedang dan menebas leher Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga di mata kebanyakan orang di alun-alun, tidak ada jejak pergerakan kepala Kasim. Namun, di Tan Yun Yuguang, kecepatan kepala Kasim sangat lambat. Apakah kamu membawa kata-kataku ke telingamu? Tan Yun menyeringai, dia mencubit leher Ruyan Chen, dan saat berteleportasi, cakar kanannya tiba-tiba menonjol dan meraih pedang terbang. Matilah. Pada saat ini, Ruyan Wuji, yang sangat ingin menyelamatkan putranya, berubah menjadi seberkas cahaya, berteriak dengan marah dan menusuk dada Tan Yun dengan pedang. Pada saat ini, Ruyan Wuji menyerang di depannya, dan kepala Kasim di sebelah kanan memotong dengan pedang. Tan Yun berpikir bahwa ada hadiah pernikahan di cincin Qian Kun yang dibawa oleh kepala Kasim di tangan kanannya, dan dia segera menyerah untuk menangkap Ruyan Wuji. Tiba-tiba, Tan Yun bersandar ke belakang, kaki kanannya tiba-tiba ditekuk dan diangkat tinggi-tinggi, dan tangan kanannya dengan akurat menggenggam pisau yang dipotong. Hai! Dengan suara yang tajam, di mata kepala Kasim dan yang berkuasa, Tan Yun membalik tangan kanannya dan mematahkan pedang terbang senjata suci tingkat tinggi dengan atribut spasial. Segera setelah itu, Tan Yun mencengkeram pedang yang patah dengan erat dengan tangan kanannya, dan darah memercik dan memotong tangan kanan kepala Kasim. Pada pemikiran Tan Yun, sebelum tangan yang terputus jatuh ke tanah, alam semesta di jari-jarinya pecah dan dia mengambil Tan Yun di dalam cincin di antara jari-jari. Ah! Tangan manajer! Suara teriakan kepala Kasim berhenti tiba-tiba, tetapi Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan tangannya mematahkan bilahnya. Dengan kekuatan menembus kekosongan dan darah merah, itu menembus dahi kepala Kasim dan melesat keluar dari belakang kepalanya. Pada saat ini, pedang terbang sub-abadi Ruyan Wuji tingkat rendah telah ditusuk dengan kecepatan cahaya, dan Tan Yun, dengan punggung tertekuk, tiba-tiba menendang pedang terbang yang tertusuk dengan kaki kanannya yang sudah ditekuk. Bang! Wow! Sialan! Pedang terbang Master Sekte ini adalah alat abadi Asia tingkat rendah, dan itu benar-benar dihancurkan olehmu. Dalam suara kengerian Ruyan yang tak terbatas, saat Tan Yun menendang ujung pedang dengan kaki kanannya, seluruh bilahnya pecah berkeping-keping. Persetan! Tan Yun menyentuh tanah dengan kaki kirinya, tubuhnya tiba-tiba berbalik, dan kaki kanannya menendang kepala Ruyan Wuji dengan keras. Ruyan panik, mengangkat kepalanya untuk menghindar, dan Tan Yun memukul dahinya dengan jari kakinya. Retakan! Segera, dahi Ruyan Wuji berlumuran daging dan darah, retakan muncul di tengkoraknya, dan Kikiao jatuh sejauh 30 meter berdarah. Ledakan! Tan Yun memegang Ruyan Chen di tangan kirinya, berteleportasi beberapa kaki ke kanan, dan tinju kanannya meledakkan kepala Kasim kepala. Dalam percikan tulang yang patah, mayat tanpa kepala itu terlempar dan jatuh di tangga, berguling-guling berdarah ke bawah. Satu kematian dan satu cedera serius di antara kilatan petir. Bab 962 tidak takut menjadi musuh seluruh dunia. Wuji! Ruyan Gaoxian berteriak saat dia melihat Kikiao yang berdarah dan jatuh ke tanah Ruyan Wuji, dan segera memeriksa lukanya. Untungnya, Ruyan Wuji tidak dalam bahaya hidup. Adegan serangan balik guntur Tan Yun barusan, dan tubuhnya yang kuat, membuat ngeri yang kuat di dunia janin di aula. Mereka tidak takut dengan kekuatan Tan Yun,
tetapi kemampuan Tan Yun untuk melompat dan menantang. Pembangkit tenaga listrik sangat marah sehingga wajah mereka memerah karena marah. Anda harus tahu bahwa hadiah yang mereka berikan semuanya diambil oleh Tan Yun. Adapun puluhan ribu orang di alun-alun, mereka semua menatap mata Tan Yun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara. Di antara orang-orang, ranah tertinggi sama dengan Ruyan Wuji, yang merupakan level pertama dari domain. Ketika semua orang melihat Ruyan Wuji begitu rentan di depan pria tua dengan alis emas ini, mereka tiba-tiba merasakan udara dingin yang menggigit, mengepul dari telapak kaki mereka, ke lubuk hatiku. Tan Yun mencubit leher Ruyan Chen dengan tangan kirinya, suaranya dingin dan mengerikan, dan dia mengatakan setiap kata, apakah kamu kentut ketika aku berbicara? Saat dia berkata, Tan Yun meraih tangan kanan Ruyan Chen dengan tangan kanannya, memutar lengan kanannya untuk berubah bentuk, berderit, tulang bahu kanan, dan suara putus asa terdengar. Ah, selamatkan aku, lenganku. Ruyan Chen sangat menyakitkan sehingga air mata terus mengalir. Jangan sakiti anakku. Master Sekte ini salah, Master Sekte ini seharusnya tidak menyerangmu. Ruyan bergumam dengan darah, dan dia memohon dengan ngeri. Jika Anda membuat kesalahan, Anda harus membayar harganya. Tan Yun berkata, kaca. Dia merobek lengan kanan Ruyan Chen, dan melemparkannya ke wajah Sage Lord of Namong, jika bukan karena kamu, Yukin. Bagaimana mungkin ibunya dibunuh oleh Our Lady of Namong? Jika bukan karena binatang buasmu, kepala Kasim yang baru saja mati, apakah dia berani menyerangku? Guru suci Namong menekan amarahnya. Dengan lambaian tangan kanannya, lengan patah yang terbang itu mendarat dengan kuat di depan Ruyan Wuji. Ruyan Wuji menyingkirkan lengannya yang patah, dan dia masih berpikir untuk menghubungkannya dengan putranya di masa depan. Ruyan Wuji berteriak, siapa kamu? Sekte abadi-abadi saya tidak memiliki keluhan dengan Anda. Mengapa Anda ingin merusak pernikahan anak saya? Mengapa Anda memperlakukan anak saya seperti ini? Mendengar ini, Tan Yun membuat sketsa sentuhan sarkasme di bibirnya, dan mengembalikan suara magnetis aslinya, Ruyan Wuji, kamu dan aku masih memiliki Sugeyu, tetapi teman-teman lama, kamu mengatakan bahwa kami tidak memiliki keluhan dan tidak ada permusuhan, ini tidak dibenarkan. Kenapa merusak pernikahan anakmu? Haha, karena Yukin adalah tunanganku. Adapun mengapa saya memperlakukan Ruyan Chen seperti ini, pertama-tama, saya tidak akan membiarkan siapapun yang berani mengalahkan ide wanita saya, tidak peduli siapa itu. Lagi pula, Ruyan Chen bisa bertahan sampai hari ini karena Lao Su menyelamatkannya 2 kali di Tanah Abadi, medan perang para dewa. Mendengarkan suara yang familiar itu, tubuh Ruyan Wuji bergetar, Tan Yun. Tidak, itu tidak mungkin. 30 tahun yang lalu, Tan Yun masih berada di alam pemurnian jiwa. Tidak peduli bagaimana dia mempertahankan langit, dia pasti tidak akan menjadi yang pertama. Ranah alam dewa 8 kali lipat. Siapa kamu? Kamu berani datang, jangan berani-berani menyatakan dirimu. Ya, Sugeyu bergema, kamu jelas bukan Tan Yun tidak sekuat kamu. Tidak heran jika Ruyan Wuji dan Sugeyu tidak mempercayainya, karena 50 tahun yang lalu, Tan Yun hanyalah murid sederhana dari sekte luar Huangfu Sengsong. Di mata keduanya, Tan Yun benar-benar mustahil. Sekarang dia telah tumbuh ke tingkat yang mengerikan. Pada saat ini, ada puluhan ribu orang di aula dan alun-alun di luar aula, dan kebanyakan dari mereka saling memandang. Semua orang bingung. Apakah tunangan putri sulung Tan Yun? Dan siapa Tan Yun? Ketika semua orang bingung, Sugeyu dan Ruyan Wuji tidak percaya. Tan Yun tersenyum dan berkata, apakah kamu melaporkan keluargamu? Oke, kamu bisa. Tan Yun masih mencubit Ruyan Chen dengan tangan kirinya, dan merobek alis emas yang terkulai dan janggut emas panjang dengan tangan kanannya. Kemudian, pipi keriput berusia 60 tahun kembali ke penampilan muda seperti langkah mundur dalam waktu. Sugeyu dan Ruyan Wuji tiba-tiba membuka mata mereka, ini benar-benar kamu. Kenapa kamu menjadi begitu kuat? Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Tan Yun mendengus dingin, dan segera melihat sekeliling ke semua orang yang hadir, dengan nyaring berkata, mungkin banyak orang yang tidak mengenal saya, maka saya ingin memperkenalkan diri. Saya, Tan Yun, penguasa Huangfu Sengsong saat ini. Pada saat ini, kata Tan Yun, sangat asing bagi kebanyakan orang, tetapi setelah hari ini, itu pasti seperti petir. Pada saat yang sama, 6 karakter, guru sekte Huangfu Sengsong,
menyebabkan kebanyakan orang muncul di lautan badai. Meskipun semua orang tidak mengenal Tan Yun, sekte kuno yang terkenal Huang Fu Seng Zong tidak diketahui semua orang. Pada saat ini, nada suara Tan Yun dingin, Tuan sekte ini datang hari ini, bukan untuk merebut kerabat, tetapi untuk membawa pulang Yukin. Kalian semua, dengarkan raja ini dengan jelas. Namong Yukin adalah wanita Tan Yunku. Siapapun, kekuatan apapun, berani terlibat, aku, Tan Yun, tidak akan pernah melepaskannya. Ini adalah bagaimana mendominasi. Betapa sombongnya. Tan Yun akan mengumumkan ke seluruh dunia bahwa Yukin adalah wanitanya. Pada saat ini, Namong Yukin di menara suci yang indah meneteskan air mata sentuhan dan kebahagiaan. Dia tidak pernah begitu bahagia sebelumnya. Di dalam kuil, guru suci. Namong dengan marah berkata, Tan Yun, Anda menyambar Yukin, Huang Fu Seng Zong Anda, apakah ini akan menyatakan perang terhadap dinasti suci Namong saya, dan Xianzong Abadi dan Istana Senhun Xian? Tidak, kamu salah. Tan Yun berkata dengan sangat arogan dan ekspresi tegas, Suzerain ini tidak hanya menyatakan perang dengan dinasti suci Namong, Istana Senhun Xian, Xianzong Abadi, tetapi juga dengan. Tan Yun berhenti, dan tangan kanannya membuat si Batian marah, dan nyatakan perang dengan klan batumu. Tan Yun tahu bahwa jika Si Wan meninggal, si Potian pasti tidak akan melepaskannya setelah si Potian mengetahuinya. Dalam pikiran Tan Yun, daripada ini, mari kita bersama-sama. Tan Yun dengan tegas berkata, untuk Yukin, untuk wanita saya, apalagi menjadi musuh Anda, bahkan jika saya adalah musuh dari seluruh benua hukuman surgawi, ketakutan apa yang saya miliki, Tan Yun. Hahaha, ahahaha. Si Potian menatap Tan Yun seolah melihat seekor semut, bahkan jika Huang Fu Seng Zongmu tidak berperang dengan klan batuku tidak akan membiarkanmu menculikmu. Jeroan cucuku. Cahaya dingin berkedip di mata Tan Yun Sing, jangan taruh emas di wajahmu, Yukin sama sekali bukan putri kandung Si Wan Ruo. Kamu kentut. Sebelum suara si Potian, suara dingin Namong Yukin datang dari menara Linglong Sein, Patriark Si, aku bukan cucumu, ibu kandungku dibunuh oleh putrimu, wanita beracun ini. Mendengar ini, tubuh tua si Potian bergetar, jelas dia tidak tahu apa-apa. Si Potian memandang guru suci Namong, dan berkata, apa yang terjadi? Ayah mertua, Yukin pasti bingung dengan Tan Yun. Guru suci Namong membuat marah Tan Yun dan berkata dengan keras, dengarkan semua orang, Tan Yun mengatakan bahwa Yukin adalah tunangannya adalah omong kosong. Omong kosong. Bukankah kamu mengatakan kamu tidak tahu? Duan Changtian dengan paksa membawa Yukin pergi dari kampung halamanku. Tan Yun memelototi guru suci Namong, dan berteriak, kamu binatang, kamu adalah ibu dari Yukin. Bukankah itu hal yang palsu untuk dilakukan? Dan jika wanita beracun di Siwan, kamu di sini untuk membunuh ibu Yukin. Guru suci Namong tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan mengetahui semua ini, dan dia berteriak dengan marah, kamu berbicara omong kosong. Pada saat ini, si Potian memelototi Tan Yun, lalu memandang guru suci Namong, ini hanya kata-kata Tan Yun, cari ruur. Tanpa menunggu kata-kata si Potian, dia dipotong oleh Tan Yun, tidak perlu mencari, aku telah membawa kalian. Setelah itu, Tan Yun Qiankun memberikan flash dan melemparkan kotak hadiah di kuil. Ledakan. Kotak hadiah dibuka, dan kepala yang keras kepala berguling ke kaki guru suci Namong. Bab 963 Rasa Malu Tanpa Akhir. Kepala berdarah ditutupi oleh rambut panjang. Sebuah firasat buruk, muncul dari hati guru suci Namong. Ah, itu Suster Madonna. Selir Liu Gui di kursi menjerit keras. Wanita kita. Guru suci Namong membuat suara kesusahan, dia melangkah maju dan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat Si Wan Ruo tampak panik, tidak menatapnya. Ruur, tubuh tua si Potian bergetar, dan air mata keruh keluar dari matanya. Istrinya Yin Yu Huang pusing. Tidak ada keraguan bahwa berita kematian Si Wan Ruo seperti sambaran petir baginya. Pada saat ini, semua orang di dalam dan di luar aula terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Our Lady of Namong akan dibunuh. Putri ibu, Yin Yu Huang, alam 5 tingkat, menangis, lalu memelototi Tan Yun dan berteriak, aku ingin membunuhmu. Patriark ini ingin menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Wajah si Potian merah, dan ketika dia akan melakukannya, Tan Yun dengan tegas berteriak, jika kamu ingin membunuhku, kamu harus bertanya pada Ruyan dan Gao Xian apakah kamu setuju.
Saat dia berkata, Tan Yun meraih jari tangan kiri Ru Yanchen dengan tangan kanannya, kaca. Dia membentak dengan tiba-tiba. Ah! Ru Yanchen menjerit tragis. Kemarin, Tan Yun memutuskan, meraih Ru Yanchen setara dengan memiliki medali emas untuk kekebalan dari kematian. Tan Yun sombong bahwa Ru Yanchen ada di tangannya sendiri, dan Ru Yan Gaoxian pasti tidak akan membiarkan Si Po Tian dan Yin Yu Huang melakukan apapun padanya. Seperti yang diharapkan, Patriark Si, tunggu sebentar. Ketika suara minum lama Ru Yan Gaoxian terdengar, sosoknya melintas dan muncul di tengah kuil, menghalangi jalan keduanya. Ru Yan Gaoxian, dia membunuh putri Patriark, kamu memberi jalan kepada Patriark. Si Po Tian meraung. Kamu tidak bisa membiarkannya menjadi tua. Ru Yan Gaoxian tiba-tiba meledak dari aura tirani 7 lapis tahap janin teritorial, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Cener, masih di tangannya. Iya, dengan kekuatan suami istrimu, membunuh Tan Yun itu mudah, tapi cucuku akan mati. Jadi aku minta maaf, lelaki tua itu tidak bisa membiarkanmu mengambil tindakan, kalau tidak, ada apa dengan Cener? Pada saat ini, Tan Yun menjawab, takut dunia tidak akan kacau, jika ada yang salah dengan Ru Yanchen, pelakunya adalah pasangan lamamu. Saya sangat marah. Mata Si Po Tian terbakar amarah yang mengamuk. Ayah mertua dan ibu mertua tenang, tolong dengarkan menantu saya. Namong Sage Master menahan rasa sakit karena kehilangan, dan berkata dengan keras, Tan Yun jahat dan licik. Sebuah perisai. Sekarang, tugas pertama kita adalah menyelamatkan Ru Yanchen, dan kemudian membunuh Tan Yun. Bahkan jika kita tidak bisa membunuh hari ini, kita bisa menyerang Huang Fu Seng Song di masa depan. Mendengar ini, Ru Yan Gaoxian berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Suci benar. Tan Yun memperlakukan cucu saya dengan sangat kejam, dan dia merampok cucu saya hari ini untuk mempermalukan Tuan Suci Namong, Sekte Abadi-Abadi, dan Istana Abadi. Suasana hatimu sama, dan aku tidak sabar untuk menggagalkan Tan Yun. Tapi Cener ada di tangan binatang ini, kita benar-benar tidak bisa bertindak gegabah lagi. Ada beberapa hal yang orang tua itu tidak mau, tetapi Anda masih harus menjelaskannya terlebih dahulu. Bahkan jika Anda membunuh Tan Yun, jika cucu saya mengalami kecelakaan, keluhan antara Xianzong abadi saya dan dinasti Namong dan Batu Klan akan berakhir. Jika saya dapat mempertahankan hidup Tang Sun saya, maka Xianzong abadi saya tidak akan memutuskan aliansi dengan dinasti Namong Seng karena pernikahan. Kamu telah mempertimbangkan pro dan kontra dengan cermat. Mendengar itu, Si Po Tian dan Yin Yu Huang hanya bisa mendengarkan pendapat Ru Yan dan Gaoxian. Namun, keduanya menyarankan bahwa selama penyelamatan Ru Yanchen berhasil, mereka akan mengejar Tan Yun dengan seluruh kekuatan mereka dan tidak memberi Tan Yun kesempatan untuk bertahan hidup. Tentu saja, Ru Yan Gaoxian berkata tanpa malu-malu, dan segera menyampaikan kepada Si Po Tian, Yin Yu Huang, dan Guru Suci Namong, ketiganya, satu-satunya orang yang membusuk hanya bertindak untuk membingungkan Tan Yun. Tenangkan kewaspadaanmu pada potongan ini, dengarkan kata sandiku dan mengambil tindakan terhadapnya bersama-sama. Dia berada di lapisan ke-8 ranah surgawi. Jika dia membiarkannya melarikan diri hari ini, mulai sekarang, wajah saya dari Sekte Abadi-Abadi, Istana Abadi Jiwa Ilahi, Klan Batu, dan Sekte Namong akan benar-benar hilang. Mendengar ini, Si Po Tian, Yin Yu Huang, dan Guru Suci Namong langsung menyetujuinya. Tan Yun, bukankah kamu hanya ingin membawa Yukin pergi? Guru Suci Namong berkata dengan mata merah, selama kamu berjanji untuk tidak menyakiti Tuan Muda Ru Yan, Tuan Suci ini berjanji untuk melepaskanmu. Tan Yun tersenyum, ini adalah kesepakatan yang bagus, dan itulah yang saya inginkan, tetapi ada beberapa hal sebelum saya pergi. Saya harus menjelaskannya kepada Anda, dan juga kepada orang-orang di dunia yang ingin mengetahui kebenarannya, di masa depan. Apa yang ingin Anda katakan? Guru Suci Namong menggertakkan giginya. Tan Yun mencibir, mengabaikan Tuan Suci Namong, tetapi melihat kembali ke orang-orang di alun-alun. Di matamu, itu mungkin pelarian Yukin dari pernikahan, dan wajah Namong Seng Chao diabaikan, tetapi keadilan dan kebebasan, aku harus membiarkanmu mengerti. Yukin layak untuk dinasti Suci Namong dan siapapun. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan spiritual cahaya kemasan memadatkan gambar memori dalam kehampaan. Apa yang ditunjukkan kepada semua orang dalam gambar adalah bagaimana Duan Changtian mengambil dirinya sendiri ketika dia dan Yukin menikah di kota Wang Yue.
Seluruh proses mengambil Namong Yukin untuk kehidupan keluarganya. Gambar-gambar memori ini diringkas oleh orang tua dan kakeknya ketika Tan Yun kembali ke rumah sebelumnya. Pada saat ini, dia memadatkan gambar memori yang dia lihat lagi. Melihat gambar memori, meskipun puluhan ribu orang tidak mengatakan apa-apa, mereka tahu bahwa Namong Yukin memang tunangan Tan Yun. Pada saat yang sama semua orang tiba-tiba terbangun, tidak heran mereka belum pernah melihat sang putri sebelumnya. Tiba-tiba suatu hari sang putri muncul dari dinasti suci Namong. Tapi yang membuat semua orang bertanya-tanya adalah bagaimana sang putri bisa berada di kampung halaman Tan Yun sebelumnya. Ketika semua orang bingung, Namong Yukin di Linglong Saint Tower, menahan kesedihan, memadatkan gambar memori lain di depan Tan Yun. Gambar dalam video membuat sulit untuk melihat lurus. Namun, melihat si Wan Ruo mempermalukan Namong Yukin dengan jalang, dan menamparkan wajahnya, dan setelah Namong Yukin lahir, Nirou harus melindungi Yukin, sehingga kakak tertuanya mengirim Yukin ke kota Wang Yue. Dan si Wan Ruo secara pribadi memberitahu cara membawa Ruxue dengan pakaian lampin, memaksa Nirou untuk berlutut dan kemudian membunuhnya. Selain pembunuhan brutal si Wan Ruo, nenek Yukin dan paman kedua menggunakan kehidupan kakek Yukin, paman ketiga, dan paman keempat untuk memaksa Yukin menikahi Ru Yanchen dalam seluruh proses berdarah dan kejam. Pada titik ini, jika wajah asli si Wan Ruo, semua orang yang hadir ada di mata. Kebanyakan orang tidak berani berbicara buruk tentang perawan, tetapi dalam hati mereka benar-benar berpikir bahwa itu benar-benar kejam dan kejam. Pada saat ini, tidak ada keraguan bahwa apakah itu klan batu, sekte abadi-abadi, atau dinasti suci Namong, wajahnya benar-benar hilang. Pada hari Tuan Muda Ruyan menikah, pengantin wanita berdiri bersama Tan Yun. Ini tidak diragukan lagi merupakan rasa malu terbesar dari Eternal Xianzong. Tapi si Wan Ruo, ibu dari dinasti Tang, adalah orang yang jelek dan kotor, dan diekspos di tempat oleh Namong Yukin. Ini pasti memalukan bagi dinasti Namong. Bab 964 membunuh dengan tegas. Tan Yun, guru suci bersumpah bahwa kamu tidak akan menjadi laki-laki jika kamu tidak membunuhmu. Guru suci Namong meraung di dalam hatinya, dan kemudian berkata dengan ekspresi serius, hari ini tentang perawan Maria, tidak ada yang diizinkan untuk berbicara secara pribadi, dan mereka yang melanggar perintah akan menghukum 9 ras. Semua orang dari dinasti suci Namong menjawab dengan ketakutan, ya. Hahaha, itu konyol. Tan Yun berkata dengan malu, jangan khawatir, Tuan Suci Namong, setelah raja ini pergi, Anda pasti akan mempublikasikannya. Jika Siwan adalah ibu dari satu dinasti, betapa tidak tahu malunya itu. Mendengar ini, Guru Suci Namong sangat marah sehingga dia akan meledak. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya tidak menyambut Anda di dinasti Suci Namong. Keluar dari Guru Suci ini. Tan Yun tersenyum, memegang Ru Yanchen di tangan kirinya, dan berjalan menuju platform langkah demi langkah. Ledakan. Setelah berjalan dari platform tinggi, Tan Yun melihat ke belakang dan mendorong telapak tangan ke udara. Tiba-tiba, telapak tangan paranormal meledakkan plakat dengan kata, Happy, di atas kuil menjadi bubuk terbang. Ketika Tan Yun melihat ke belakang dan hendak pergi, dia melihat seorang jenderal kesempurnaan agung alam dewa di kursi kiri, menatap dirinya dengan tatapan galak. Apa yang harus dilihat? Tan Yun mencubit Ru Yanchen, sosoknya menghilang dalam sekejap, dan ketika dia muncul di depan jenderal pada saat berikutnya, kepalan tangan kanannya mengenai kepalanya dengan kecepatan yang tidak bisa ditandingi oleh sang jenderal. Ledakan. Sebelum sang jenderal bisa bereaksi, seluruh kepalanya meledak, dan mayat tanpa kepala itu seperti layang-layang dengan tali yang putus, jatuh ke kursi 300 kaki jauhnya. Tan Yun mendengus dingin, dan berjalan keluar dari alun-alun tanpa terburu-buru atau lambat. Tan Yun tampak tenang, tetapi pada kenyataannya, seluruh sanubari dan saraf di seluruh tubuhnya tegang. Dengan pengalaman Tan Yun, dia tidak berpikir bahwa dengan Ru Yanchen di tangannya, dia sangat mudah. Bibir Tan Yun bergerak diam-diam, dan segera, di dalam menara suci yang indah, suara perintah terdengar, Keratua, pria besar, iblis, jika seseorang menyelinap ke arahku, kamu harus melakukannya. Ada raja klan lain, wilayahmu lebih rendah, tetap di menara dengan jujur, jangan keluar tanpa perintahku. Setelah perintah, Tan Yun memegang Ru Yanchen di tangan kirinya, dan setelah terbang keluar dari pintu raksasa emas di langit, sebuah gambar mengejutkan muncul di hadapannya.
Tetapi melihat pasukan pembudidaya dengan ratusan ribu pembuluh darah ilahi di langit di atas istana, di jalan-jalan luas di bawah dan di depan Tan Yun, ada juga pembudidaya. Di belakang Tan Yun adalah 4 Marsal Dongping, Nanding, Shizhen dan Beizeng dari dinasti Nangong. Di belakang 4 Marsal adalah yang terkuat di antara semuanya, Ruyan Gaoxian dari domain tingkat ke-7, Sishatian tingkat 6 dari domain, dan Yin Yuhuang tingkat 5 dari domain. Tan Yun berdiri di udara, menatap tentara kultivator yang menghalangi jalan, menatap mata yang dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, keluar dari Master Sekte saya. Tan Yun membalik-balik tangannya, dan pedang terbang peringkat atas muncul dari udara tipis dari tangan kanannya. Dalam sekejap, Tan Yun menjalankan artefak Excalibur Hongmeng, dan napasnya terengah-engah. Di mata terkejut yang kuat, aura Tan Yun tetap berada di alam tersier wilayah. Tiba-tiba, di dalam tubuh emas, kayu, air, api, dan tanah Tan Yun, kekuatan 5 atribut mengalir ke pedang terbang. Seni 5 elemen pedang pembunuh ilahi Hongmeng hancur. Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya, mengayunkan pergelangan tangannya, dan mengayunkan 5 pedang seperti kilat. Berdengung. Tiba-tiba, kehampaan bergetar, dan 5 sinar pedang 300 sang yang cemerlang mekar dari kehampaan. 5 balok pedang dari logam, kayu, air, api, dan tanah, digabungkan menjadi satu, menjadi panjang. Cahaya pedang 5 elemen yang mencapai 1000 kaki, dengan berani menebas ke arah pasukan pembudidaya dalam kehampaan. Ribuan kaki dan 5 elemen cahaya pedang adalah yang tertinggi dalam sekejap, menelan ribuan pembudidaya dari alam fena ilahi, membuat kekosongan radius 200 li terkoyak. Apa? Tidak. Petik 2 petik 2. Tiba-tiba, teriakan putus asa di langit terdengar satu demi satu, dan seluruh tubuh ribuan pembudidaya meledak di bawah cahaya pedang, berubah menjadi hujan darah yang tumpah di langit. Wow, potongan-potongan mayat yang diparut dalam hujan darah, membanjiri langit, tiba-tiba, udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Dan prestise yang tersisa ketika cahaya pedang 5 elemen hancur, seperti gelombang badai menyapu pasukan biksu, ada puluhan ribu biksu, berteriak dengan darah menyembur dari mulut mereka, dan jatuh ke dalam kehampaan dengan luka serius. Pada saat ini, bangunan istana dalam jarak 1 juta kaki di bawah benar-benar berlumuran darah. Tan Yun, Guru Suci Nangong dengan marah berkata, jika Anda berani membunuh, bahkan jika Anda tidak peduli dengan hidup dan mati Ruyan Chen, Guru Suci ini akan membunuh Anda. Tuan Suci Nangong benar-benar marah. Anda harus tahu bahwa kekuatan Divine Vein Realm ini adalah harapan masa depan dinasti Nangong Sein. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun begitu tegas, dia akan membunuh jika dia mau, tanpa ragu. Siapa yang kamu takuti? Tan Yun mencibir, sekte utama pergi, tetapi mereka menghalangi jalan, maka mereka harus mati. Setelah itu, Tan Yun dengan tegas berkata, mereka yang menghalangi saya mati. Begitu kata-kata ini keluar, para pembudidaya yang memblokir kekosongan Tan Yun tidak bisa tidak menghindar ke samping. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun mengambil langkah menuju kehampaan dan melintasi ratusan mil, dan kemudian terbang keluar dari gerbang istana di ketinggian rendah. Desir-desir. Pada saat ini, 4 marsekal, Ruyan Gaoxian, Tuan Suci Nangong, Sipotian, dan Yin Yuhuang sekali lagi muncul di belakang Tan Yun. Angin kencang mengganggu rambut Tan Yun, tapi dia tidak bisa membubarkannya. Dia tegas di mata bintangnya. Dia perlahan melihat ke belakang dan mengamati beberapa orang dengan dingin. Kepada Master Sekte ini, semua kembali ke istana. Tidak, Ruyan Gaoxian segera menolak, masih ada 5 juta mil dari sini ke gerbang kota. Bagaimana jika Anda tidak membiarkan cucu saya pergi saat itu? Hentikan omong kosong keibuannya, biarkan aku mundur. Tan Yun berkata begitu dia jatuh, tangan kanannya tiba-tiba meraih lengan kiri Ruyan Chen, dan di tengah ratapan tragisnya, dia tiba-tiba merobek lengan kirinya. Ah! Tan Yun jangan menyiksaku lagi, kumohon. Air mata dan hidung Ruyan Chen bercampur dan mengalir ke mulutnya. Tan Yun, jangan sakiti cucuku, lelaki tua itu berjanji. Ruyan Gaoxian meraung dan mengguncang langit, tiba-tiba membelakangi Tan Yun Jian, dan tidak ada yang melihat kesucian yang melintas di matanya. Dia dengan keras berkata, demi keselamatan cucuku, tolong kembali ke kota kekaisaran dengan cepat. Oke, setelah Guru Suci Nangong menjawab, mereka berjalan menuju kota kekaisaran dengan punggung Ruyan Gaoxian menghadap Tan Yun. Hah, hampir sama. Tan Yun berkata ringan,
dan terbang perlahan di ketinggian rendah. Pada saat ini, Ruyan Gaoxian, yang punggungnya menghadap Tan Yun, tiba-tiba menyampaikan kepada Si Potian dan Yin Yu Huang, orang tua itu menyerang lengan kanan Tan Yun untuk menyelamatkan Cener, Patriark Si dan Nyonya Yin dengan cepat menangkap Tan Yun. Saat kita menangkap Tan Yun, kita ingin dia selamat dan mati. Keduanya segera mentransmisikan suara, oke. Dua orang, lakukan. Suara Ruyan Gaoxian terdengar, dan dia menghilang dari udara tipis, memegang pedang di tangan kanannya dan menuju ke arah Tan Yun yang telah terbang ribuan kaki jauhnya. Untuk mencegah Ruyan Chen melukai Ruyan Chen, dia tidak melepaskan Jian Mang. Keciut. Hampir pada saat yang sama, Si Potian dan Yin Yu Huang menghilang dari pandangan semua orang. Bab 965 Tunggu dan lihat. Tentu saja, Tan Yun, yang telah melepaskan kesadaran spiritualnya menutupi bagian belakang, melontarkan langkah agungnya dan berkedip ke arah kekosongan di depannya ketika hatinya membeku. Tapi kecepatannya, bagaimanapun, jauh lebih lambat daripada ketiganya. Kera tua, lelaki besar, serangan iblis. Raungan Tan Yun tidak terdengar, dan tiba-tiba auman kera, auman singa, dan auman naga bergema di seluruh dunia. Makan kera tuaku. Kera iblis pembunuh surga muncul entah dari mana dari belakang Tan Yun, penuh kekuatan magis, memancarkan aura kekerasan dari tahap awal tahap ke-9. Tongkat raksasa gelap di telapak tangan kanannya meledak ke dalam kehampaan, dan membantingnya ke Ruyan Gaoxian yang tak terduga. Membunuh. Ruyan Gaoxian tidak terlalu memikirkannya. Dengan lambaian tangan kanannya, cahaya pedang guntur dari angin 3000 kaki tiba-tiba menghantam tongkat raksasa itu. Kapan? Dengan suara keras, angin dan cahaya pedang guntur diledakkan oleh kera iblis pembunuh surga, dan tiba-tiba, kekosongan ribuan mil dalam radius runtuh. Bangunan-bangunan dalam jarak 1000 mil, dan para biarawan yang tidak tahu apa yang telah terjadi, disapu darah oleh sisa kekuatan kabut dan serbuk gergaji terbang. Ratusan ribu penduduk kota tewas dalam kematian yang kejam. Tidak, guru bijak Nangong berteriak dengan nada sedih, semua penduduk kota bersembunyi di tanah. Kera iblis pembunuh surga yang siap untuk pergi dalam kehampaan secara alami lebih kuat dari Ruyan Gaoxian yang buru-buru menembak. Kera iblis pembunuh surga mengguncang seluruh tubuhnya, memegang tongkat raksasa ke arah Ruyan Gaoxian, dan menghancurkannya lagi dengan seluruh kekuatannya. Ruyan Gaoxian buru-buru mundur, muncul di udara ribuan mil jauhnya. Dalam hal kekuatan, Ruyan Gaoxian secara alami jauh lebih kuat daripada kera iblis pembunuh surga. Alasan mengapa dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat ini adalah akibat dari serangan tak terduga dari kera pembunuh surga. Mengaum. Pada saat ini, auman singa datang dari langit, tetapi itu adalah naga emas 600 Zhang dan singa dewa, diisi dengan kekuatan iblis emas, dan menabrak negara teritorial 6 batu berat untuk menghancurkan langit. Si Potian melihat naga emas dan singa yang tiba-tiba muncul, dan dia benar-benar terkejut. Dia tidak bisa menghindar tepat waktu, dan diam-diam menggumamkan Fa Jue di mulutnya, dan melemparkan pedang terbang peri Asia bermutu tinggi di tangan kanannya. Tiba-tiba, Fei Jian berubah menjadi raksasa setinggi ribuan kaki, dan menebas naga emas dan singa. Pompa, naga emas dan singa tidak bisa menghindar, dan pada saat yang sama, ia tidak pernah berpikir untuk menghindar. Dengan tengkoraknya yang sangat keras, ia menabrak pedang terbang. Segera, epitel tengkorak terbuka dan berdaging, dan luka besar disemprotkan dengan darah, memperlihatkan tengkorak emas. Dan, dengan suara, pedang terbang menebas tengkorak, membuat suara keras yang nyaring, naga emas dan singa mengalami sakit kepala yang membelah, dan darah yang berdeguk di mulut, telinga dan hidung ditebas oleh pedang. Kera tua itu berpura-pura menyerang Ruyan Gaoxian, dan kemudian dengan cepat membawa kembali kakak laki-lakimu. Tan Yun berkata dengan cemas kepada kera pembunuh surga. Mendengar kata-kata itu, kera iblis menari dengan tongkat raksasa, dan berkata dengan marah kepada Ruyan Gaoxian di langit, nenekmu, kamu tidak takut pada lapisan ke-9 wilayah I, dan aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Berbicara tentang membunuh kera iblis, dia akan membunuh Ruyan Gaoxian. Bukankah wilayah 9 lapisan takut? Ruyan Gaoxian tampak terkejut, dan dia makan, jelas dia terpana oleh kera iblis pembunuh surga. Namun, pada saat berikutnya, Ruyan Gaoxian mengetahui bahwa dia telah ditipu. Dia melihat kera iblis pembunuh surga lewat, melintasi kehampaan, meraih naga emas dan singa dewa yang terluka parah dengan satu tangan, dan melarikan diri ke arah Tan Yun. Pada saat ini,
Iblis tingkat 8 yang melintasi periode bencana berubah menjadi naga biru 2000 meter, mengguncang ekor naga, membawa kekosongan yang runtuh, dan menariknya ke 5 lapisan Yin Yu Huang dari domain. Bahkan jika kamu adalah naga iblis tingkat 8, lelaki tua itu tidak takut padamu. Yin Yu Huang memikirkan putrinya yang sudah meninggal, dia seperti hantu, dan langsung lolos dari ekor naga yang ditarik dan muncul di atas iblis. Menusuk. Dalam suara kekosongan yang terpotong, dia melambaikan cahaya pedang pencakar langit yang berisi kekuatan 5 atribut emas, kayu, air, api, dan tanah, dan menebasnya ke tubuh naga iblis. Boom! Boom! Sisik naga di leher Moer retak, dan luka yang mengandung tulang muncul, dan darah naga seperti air terjun, mengalir keluar dari luka yang mengejutkan. Iblis. Tan Yun meraung sedih, Ru Yan Gaoxian, jika iblis mati, aku akan merobek Ru Yan Chen sekarang. Nyonya Yin, tunjukkan belas kasihan. Ru Yan Gaoxian segera berteriak. Yin Yu Huang menjawab, oke, orang tua itu akan memberimu wajah. Dia memang menyerah membunuh Moer, tetapi dia, yang memiliki pikiran jahat, menghilang begitu saja, tiba-tiba muncul di belakang Tan Yun, dan memenggal kepala Tan Yun. Tan Yun terlalu cepat untuk menghindar. Kera tua bunuh dia. Tan Yun meraung marah, dia bergegas menuju kera iblis pembunuh surga Tan Yun, telapak tangan kirinya menyapu naga emas dan singa dewa yang terluka parah ke sisi kiri, dan telapak tangan kirinya tiba-tiba mengarahkan Tan Yun ke langit. Sisi kiri kosong. Tan Yun segera berkorban ke menara suci yang indah, dan membawa naga emas dan singa ke menara seperti kilat, dan kemudian memancarkan sosoknya, membawa iblis yang terluka parah dan sekarat ke dalam menara. Ah, suami, tolong aku. Pada saat ini, teriakan ngeri Yin Yu Huang terdengar dari langit. Tetapi setelah telapak tangan kiri kera pembunuh langit terbang menjauh dari Tan Yun, dia berkata dengan marah, aku tidak bisa mengalahkan suamimu, aku masih tidak bisa mengalahkanmu. Dukun. Kera iblis pembunuh surga mengangkat tongkat raksasa dan menarik ke arah Yin Yu Huang yang panik. Tubuh kekuatan tahan Yin Yu Huang memuntahkan, memadatkan perisai 5 elemen yang lebih kuat dari ranah 5 elemen. Namun, di bawah tongkat kera iblis, perisai 5 elemen langsung runtuh. Ledakan. Tongkat raksasa mengambil keuntungan dari tren, meledak ke dalam kehampaan, dan menghantam Yin Yu Huang yang tidak bisa mengelak. Besar. Pedang terbang di tangan Yin Yu Huang tiba-tiba meroket, dan ketika meroket 300 kaki, itu terkena tongkat raksasa. Ledakan. Pedang raksasa itu langsung dihempaskan ke udara, dan tongkat raksasa itu dihempaskan lagi dengan sedikit penundaan pada frekuensi yang tidak terkendali. Yin Yu Huang mengambil kesempatan untuk menghindar dan lolos dari pukulan fatal, tetapi seluruh lengan kanannya tersapu oleh kabut darah. Puf engah. Ketika mulut Yin Yu Huang menyemburkan darah berulang kali, dan tubuhnya terguncang, si Potian, yang buru-buru menyelamatkannya, telah membunuh kera iblis pembunuh surga. Tidak ada keraguan bahwa jika Demon Slayer terkena batu 6 lapis di domain, itu pasti akan terluka parah. Pada saat ini, kera pembunuh surga mengayunkan tubuhnya, dan telapak tangan kanannya menggerakkan laut untuk memancing bulan, memegang Yin Yu Huang di tangannya. Hentikan padaku, kalau tidak aku akan menghancurkannya sampai mati. Kera, setan pembantaian langit berteriak, dan si Potian segera menghentikan sosoknya, berdiri di langit, menatap kera setan pembantaian langit, biarkan dia pergi ke kepala klan. Jangan lepaskan, tuanku memiliki keputusan akhir. Kera iblis pembunuh surga seperti musuh besar. Tan Yun melintas, memegang Ru Yan Chen di tangan kirinya, dan muncul di samping kera iblis pembunuh surga. Kera tua, sakiti dia dengan serius, berikan padaku. Itu tuannya. Heaven Killing Demon Ape mengguncang telapak tangan kanannya, dan Yin Yu Huang di telapak tangannya hancur berkeping-keping menjadi puluhan tulang. Ah, tidak, suami. Selamatkan aku. Yin Yu Huang menangis kesakitan, kera pembunuh surga membuka telapak tangan kanannya, tubuh Tan Yun melintas, dan tangan kanannya menangkap lehernya. Kemudian, Tan Yun mencubit Ru Yan Chen dengan tangan kirinya dan Yin Yu Huang dengan tangan kanannya. Dia melayang ke udara, dan terbang ke bawah di bahu kanan pembunuh iblis, tanpa ragu mengatakan, aku akan mundur ke semua. Baiklah, ayo kita kembali. Si Potian dan Ru Yan Gaoxian buru-buru setuju untuk terbang ke belakang, melayang di udara ratusan mil jauhnya dari Tan Yun. Berdiri diam, Tan Yun berkata, membiarkan kera iblis pembunuh surga membawanya dan terbang ribuan mil jauhnya di udara. Tan Yun, jangan bunuh istriku, selama kamu membiarkan istriku pergi,
Patriark bisa menjanjikan apapun padamu. Kepanikan si Potian terdengar di langit. Iya, Ruyan Gaoxian buru-buru setuju. Tapi kata-kata Tan Yun selanjutnya mengejutkan kedua tetua dan bahkan semua orang. Ekspresi Tan Yun tenang dan menakutkan. Meskipun suaranya lembut, itu menyebar ke kehampaan dalam jarak 100.000 mil. Aku, Tan Yun, selalu mengatakan satu hal. Kamu seharusnya tidak melakukannya, kamu baru saja menyerangku. Sejak serangan itu, harganya harus dibayar. Harganya adalah Yin Yuhuang dan Ru Yanchen harus mati. Mendengar itu, kepanikan si Potian terdengar. Tan Yun, jangan impulsif. Kamu membunuh mereka. Kamu tidak dapat melarikan diri dari kota kekaisaran. Betulkah? Mata Tan Yun menunjukkan sedikit cahaya. Kalau begitu kita akan menunggu dan melihat. Setelah itu, kekuatan spiritual yang besar menyembur keluar dari tangan Tan Yun. Tiba-tiba, Yin Yuhuang dan Ru Yanchen menjerit dan berubah menjadi awan darah, tanpa tulang yang tersisa, dan jiwa mereka hancur. Tidak, Ruyan Gaoxian dan si Potian meraung sedih. Tan Yun, aku akan membunuhmu. Bab 960 Susunan Peri Jin Jue Qilin. Ruyan Gaoxian, si Potian, dan bahkan semua orang, tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan membunuh Ru Yanchen. Di mata semua orang, pihak Tan Yun tidak bisa menjadi lawan yang kuat di kota kekaisaran. Semua orang mengira Tan Yun akan melarikan diri di bawah ancaman nyawa Yin Yuhuang dan Ru Yanchen, tapi sekarang setelah Tan Yun membunuh keduanya, tidak akan ada kekhawatiran tentang kekuatan dinasti Namong, klan Batu, Sekte Abadi-Abadi, dan Istana Abadi Jiwa. Melawan Tan Yun, kera tua, melarikan diri 2 juta mil ke arah timur dengan kecepatan tercepatmu. Tan Yun berhenti di bahu kanan pembunuh iblis, dan buru-buru berkata melalui suara, ingat itu Zheng Dongfang, jangan lari. Oke, aku mengerti. Kera iblis pembunuh langit itu memuntahkan kekuatan sihir ke seluruh tubuhnya, melepaskan kesadaran binatang, menutupi kota kekaisaran dengan radius 5 juta mil, seperti cahaya hitam besar, menembak ke arah timur. Tan Yun, patriark ini ingin kamu kram dan mencabut tulangmu. Kekuatan spiritual si Potian menyembur keluar, dan dengan kemarahan Ruyan Gaoxian yang sama, dia mengejar kera iblis pembunuh surga ribuan mil jauhnya. Dalam proses mengejar, Ruyan, Gaoxian dan si Potian terus semakin dekat dengan kera pembunuh surga. Tuan Suci Nangong di luar istana dengan marah berkata kepada 4 marsekal, sekarang gerbang kota ditutup dan formasi pertahanan besar terbuka. Tan Yun tidak dapat melarikan diri, jadi saya akan mengejarnya. Bawahan patuh. Grand Marshal of Beizeng, 4 kali lipat domain, memimpin dalam mengejar ke arah Tan Yun. 3 Jenderal Dongping, Nanding, dan Shizhen, yang berada di wilayah-wilayah, mengikuti. Pada saat ini, 3 tetua suku batu di lapisan pertama wilayah itu dan 3 tetua dari lapisan ketiga di wilayah itu juga berubah menjadi 6 balok, mengejar mereka di udara. Tetua penegak hukum 3 tingkat dari wilayah Istana Abadi dan Alam Abadi, dan 3 leluhur dari Sekte Abadi-Abadi juga mengejar. Adapun Zugeyu dari Alam Dewa lapisan ke-9, dia tetap di tempatnya. Master Suci Nangong dari alam wilayah tingkat kedua melepaskan kesadaran spiritual untuk menutupi seluruh kota kekaisaran, dan kemudian, tanpa ragu, bergema di seluruh kota kekaisaran, Tuan Suci ini sekali lagi memerintahkan semua warga untuk bersembunyi di tanah. Setelah itu, dia juga melakukan tendangan voli mengejarnya. Kota Kekaisaran Nangong adalah jantung dari dinasti Suci Nangong. Ada tempat perlindungan di seluruh kota kekaisaran. Bahkan jika seluruh kota kekaisaran dihancurkan, sebagian besar warga yang bersembunyi di dalamnya akan aman dan sehat. Kecuali ada orang kuat yang secara khusus menyerang permukaan, itu akan menimbulkan banyak korban. Desir, kera iblis pembunuh surga membawa Tan Yun melewati kehampaan, dan ketika Tan Yun berada sekitar 1 juta mil jauhnya, Ruyan Gaoxian dan si Potian telah muncul di kera iblis pembunuh surga, 6.000 mil di belakang dalam kehampaan. Tan Yun, kamu bajingan kecil, kamu tidak bisa melarikan diri. Patriark ini, kamu tidak hanya akan mencabik-cabik mayatmu menjadi ribuan keping hari ini, tetapi juga akan pertumpahan darah Huang Fu Sengsong. Dan orang tua itu, Tan Yun, bajingan, berani membunuh cucu malamku, hari ini aku, Ruyan Gaoxian, harus membantaimu, dan kemudian membunuh semua orang yang kamu cintai. Petik 2. Ruyan Gaoxian dan si Potian sedih dan marah, dan kemarahan di hati mereka bisa dibayangkan. Pada saat ini,
4 Marsekal dan Sekte Abadi-Abadi, Istana Jiwa Abadi, dan pembangkit tenaga listrik ranah janin domain suku batu mengejar mereka di kehampaan di belakang. Tidak ada keraguan bahwa begitu Keratua dan Tan Yun ditangkap, mereka pasti akan mati. Pada saat ini, Tan Yun, yang terjebak dalam Golden Jewelin Immortal Array di hati semua orang, tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tetapi semua orang tidak tahu bahwa karena Tan Yun berani membunuh Ruyan Chen dan Yin Yu Huang, maka dia punya rencana untuk melarikan diri. Lebih dekat, Ruyan Gaoxian dan Si Potian layak mendapatkan kekuatan ke-7 dan ke-6 dari alam wilayah-wilayah, dan kecepatan terbang mereka tak tertandingi oleh kera iblis. Tuan, kecepatan dan kekuatanku tidak sebagus dua orang tua yang sudah mati, kita akan segera menyusul, bagaimana kabarku? Kera pembunuh surga teredam. Tan Yun berkata dalam transmisi suara, jangan khawatir, aku punya rencana yang cerdas. Kita tidak hanya bisa lepas dari kelahiran, tapi kita juga bisa membiarkan dua benda lama ini mati tanpa terkelupas. Yah, kamu melarikan diri ke tempat yang aku katakan sebelumnya, dan aku akan mengurus sisanya. Setelah transmisi suara, Tan Yun menutup matanya dan melepaskan kesadaran spiritual yang menutupi seluruh kota kekaisaran. Tiba-tiba, paviliun yang menjulang tinggi di kota kekaisaran, sekecil bunga dan pohon, dan bahkan semut di tanah, semuanya tercermin dalam pikirannya. Melalui kesadaran spiritual, Tan Yun menemukan bahwa ada ruang terbuka seluas kurang dari 1 juta mil di timur. Pada 160 mil di ruang terbuka, ada 660 paviliun setinggi 1000 kaki, membentuk cincin besar, berdiri di antara gedung-gedung. Tiba-tiba, paviliun 660.000 zang ini tidak berbeda dengan paviliun penduduk kota biasa, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa pintu 660 paviliun ini tertutup dan ambang jendela ditutupi dengan lapisan dari debu, ternyata sudah lama tidak berpenghuni. Berdengung, tanpa gemetar, seperti riak kecil air, Tan Yun duduk bersila seperti batu di bahu kanan Tian Killer Mo Yuan, lengannya terentang, dan kekuatan spiritual emas muda di telapak tangannya mengalir keluar, berkumpul di langit di atas, kepalanya menjadi bola kekuatan spiritual dengan diameter ratusan kaki. Kemudian, Tan Yun terus menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam bola di kedua telapak tangannya. Ketika kekuatan spiritual di bola emas pucat penuh, kekuatan spiritual di bola dengan cepat berubah menjadi pilar kekuatan spiritual seperti arai. Sinar cahaya dibentuk oleh kompresi kekuatan spiritual, seperti substansi, cukup indah. Selanjutnya, Tan Yun dengan cepat menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam bola lagi dan lagi. Setelah kekuatan spiritual penuh, Tan Yun akan memanipulasi kekuatan spiritual menjadi pancaran spiritual. Segera sinar cahaya spiritual di bola Baizang mengembun menjadi 660, tergantung di bola dalam bentuk cincin. Tan Yun menutup matanya dan menghela nafas dalam-dalam. Butir keringat di dahinya terus mengalir di pipinya dengan kata, ketabahan, tertulis di atasnya. Tan Yun memanipulasi 660 sinar cahaya yang menyelimuti bola, dan kemudian pemandangan yang luar biasa terjadi. Saya melihat bahwa di bawah kendali kesadaran spiritual Tan Yun, semua pancaran kekuatan spiritual, mulai dari permukaan atas, menunjukkan untaian pola susunan seperti rambut. Sama seperti 660 basis kekuatan spiritual, yang dengan cepat diukir oleh Tan Yun. Pada saat ini, hati Tan Yun masih berair, lupa bahwa ada pengejaran yang kuat mengejarnya, dia sepenuhnya terserap dan sangat cepat, menggunakan kesadaran spiritual untuk mengukir pola formasi yang persis sama pada semua formasi kekuatan spiritual. Ketika Ruyan Gaoxian dan Si Potian mengejar 3000 mil di belakang Tan Yun, bola kekuatan spiritual di atas kepala Tan Yun, permukaan 660 formasi kekuatan spiritual, sudah ditutupi dengan pola formasi. Si Potian mengerutkan kening, Ruyan Gaoxian, kamu adalah master formasi suci, lihat Tan Yun sialan ini, apa yang akan dilakukan ini? Ruyan Gaoxian mengejar Tan Yun, dan berkata dengan ekspresi terkejut, pangkalan formasi spiritual. Ini adalah kekuatan sihir formasi legendaris, yang diringkas menjadi basis formasi dengan kekuatan spiritual, dan kemudian dikerahkan. Tapi itu tidak seperti formasi. Aku tidak bisa melihat apa yang ingin dilakukan Tan Yun. Begitu Ruyan Gaoxian melewati transmisi suara, dia sepertinya melihat pemandangan yang membuatnya semakin membingungkan. Tetapi pada saat ini, di bidang kekuatan spiritual Baizang di kepala Tan Yun, di atas 660 basis kekuatan spiritual,
ada 660 garis kekuatan spiritual yang panjangnya beberapa meter. Dan garis-garis kekuatan spiritual ini, dalam sekejap, berubah menjadi unikorn kekuatan spiritual emas. Dan unikorn spiritual ini, untuk beberapa alasan, Tan Yun tidak memadatkan matanya. Bab 967 sudah dekat. Ruyan Gaoxian, yang tidak dapat memahaminya, menahan amarahnya dan berkata melalui transmisi suara, untuk jaga-jaga, kita harus lebih berhati-hati agar tidak diserang. Iya, si Potian berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimanapun, jika kamu tidak membunuh Tan Yun hari ini, bagaimana patriark ini bisa layak untuk istri dan putrinya yang sudah meninggal? Kedua orang tua itu memimpin. Ketika ada ribuan mil jauhnya dari Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, jejak kelelahan muncul di matanya, dan ketika ada lagi, dia bersemangat. Mengusir. Ketika Tan Yun menjentikkan jarinya, dua kekuatan spiritual melonjak ke langit, dan mereka diserap ke dalam mata unicorn di bola, dan mereka tiba-tiba berubah menjadi dua bola mata. Hanya saja mata ini terdiri dari jejak kekuatan spiritual, dan mereka terbalik di rongga mata. Hahaha, akhirnya berhasil. Tan Yun tertawa terbahak-bahak. Lao Su tidak hanya akan membuka formasi Golden Jue Kilin untuk membuka pertahanan, tetapi juga menginspirasi formasi ini dengan pukulan penuh yang sebanding dengan tingkat ke-6 atau bahkan ke-7 dari alam ban wilayah. Ruyan, Gaoxian, si Potian, kamu akan merasa lebih baik saat itu. Dan aku ingin membuat seluruh kota kekaisaran menjadi abu dan musnah. Tan Yun diam-diam memikirkan hal ini, dia sombong bahwa dia telah mengejar guru suci Nangong di belakang, dan dia tidak dapat melihat tujuannya untuk mengubah formasi menjadi roh. Faktanya benar. Pada saat ini, Dewa Suci Nangong yang telah melepaskan kesadaran spiritual yang menutupi Tan Yun, suara ejekan menembus langit, anak Tan Yun, jika kamu ingin menghancurkan pertempuran, kamu hanya bermimpi. Tuan Suci ini memberitahu Anda, formasi ini diatur oleh dinasti Suci Nangong saya, Tuan Peziarah secara pribadi mengatur, tidak ada yang bisa menghancurkan formasi kecuali para penguasa suci masa lalu. Setelah mendengarkan, Tan Yun tidak bisa menjaga guru suci Nangong. Dia terkejut menemukan bahwa kecepatan Ruyan Gaoxian dan si Potian meningkat tajam, dan segera muncul di kehampaan di belakangnya 800 mil. Ada dua alasan mengapa Ruyan Gaoxian dan si Potian meningkatkan kecepatan mereka secara ekstrim. Pertama, keduanya belajar dari kata-kata guru suci Nangong bahwa Tan Yun tidak akan pernah merusak formasi. Kedua, keduanya sangat takut bahwa bola kekuatan spiritual yang melayang di atas kepala Tan Yun mengandung kekuatan mengerikan yang tidak diketahui, jadi mereka mengejar Tan Yun dengan cepat. Tuan, ada apa? Kera iblis pembunuh surga berteriak, mereka akan segera mengejar. Setelah Tan Yun mendengar ini, dia tampak putus asa. Melihat kembali ke Ruyan Gaoxian dan si Potian yang secara bertahap semakin dekat, dia berteriak, dua senior, berhenti mengejarmu. Bagaimana kalau kita duduk dan bicara baik-baik? Huang Fu Sengsong saya akan memberi saya kompensasi apapun, bukan? Bisakah kamu menjadi leluhur? Si Potian marah, kamu membunuh putriku, membunuh istriku, kamu akan mengingatku. Setelah kamu mati, patriark ini akan menggunakan semua kerabatmu dengan cara yang paling kejam, matikan. Tan Yun, kamu bajingan kecil, hari ini kamu tidak punya cara untuk pergi ke surga dan bumi. Ruyan Gaoxian berkata dengan marah, orang tua itu hanya memiliki Ruyan Chen dan seorang cucu, tetapi dia dibunuh olehmu, hari ini. Tanpa menunggu kata-kata, kera iblis pembunuh surga yang membawa Tan Yun telah muncul di langit di atas ruang terbuka yang luas. Itu mentransmisikan suara, guru, sesuai dengan instruksi Anda, kami telah datang ke ruang terbuka. Oke, lari sejauh 3.000 mil ke depan. Setelah Tan Yun melewati transmisi suara, melihat mereka berdua, dia tiba-tiba menyeringai dan berkata, dua barang lama, hari ini tuanku ingin melihat bagaimana kamu bisa menangkapku. Setelah itu, Tan Yun meraung, formasi abadi Jue Kilin emas, pertahanan aktif, serangan dilarang. Tan Yun menopang langit dengan kedua tangan dan mendorong ke arah bola kekuatan spiritual raksasa di atas kepalanya. Dalam sekejap, balon Bai Zhangling mulai mengembang dengan cepat, seperti lingkaran matahari kemasan, mekar dari kehampaan. Boom, boom, boom. Pada saat ini, langit dan bumi tampak bergetar. Setelah ledakan bola, kekuatan bola tersapu dari ruang terbuka ke paviliun sekitarnya dengan kecepatan cahaya. Tiba-tiba,
Barisan paviliun membentuk lingkaran konsentris dari ruang terbuka dan pecah berkeping-keping. Ayo, berubah menjadi serbuk gergaji terbang di seluruh langit. Saat bernafas, Yu Wei benar-benar menghancurkan semua paviliun dalam radius 700 mil di sekitar ruang terbuka, hancur berkeping-keping. Segera, di tanah kosong yang ditemukan Tan Yun sebelumnya, 460 mil jauhnya, paviliun seluas 660.000 kaki persegi yang mengelilingi alun-alun itu pecah berkeping-keping. Apa yang Anda lihat adalah 660 yang berdiri. Pilar raksasa Jinsan. Pilar-pilar besar ini tingginya 660 kaki, yang merupakan dasar dari formasi Golden Jue Kilin. Pada saat ini, tujuan Tan Yun untuk menghancurkan bola kekuatan spiritual Bai Zhang adalah untuk menghancurkan 660 menara dengan formasi tersembunyi. Su Ho. Setelah bola kekuatan spiritual meledak, 660 formasi kekuatan spiritual di bola itu tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi 660 pangkalan, yang tingginya 660 kaki. Hantu-hantu ini menembak ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat, dan berubah di udara, dan masuk ke 660 formasi nyata yang berdiri di kota kekaisaran. Merayu. Segera, 660 formasi meledak, 660 helai tirai cahaya keemasan sejauh ratusan mil, membentuk busur besar, seperti pelangi emas, berkumpul menjadi pola kosong di atas ruang terbuka. Dan pola ini persis seperti unicorn. Dalam kehampaan yang bergetar, unicorn yang dibentuk oleh kekuatan spiritual Tan Yun meledak ke langit, dan itu dicetak dalam pola dengan mulus. Dalam sekejap, di langit dengan ketinggian vertikal ribuan mil di tempat terbuka, celah bundar ribuan meter muncul dalam formasi Golden Jue Kilin Immortal Array. Keratua, lari, Tan Yun berkata dengan penuh semangat. Dukun, kera pembunuh surga mengangkat kepalanya dan melolong kegirangan, dan lari dari kehampaan menuju celah atas. Bagaimana ini bisa terjadi? Tan Yun benar-benar membuka formasi pertahanan yang hebat. Guru suci Nangong terkejut dan meraung. Adapun istana peri roh, istana peri abadi, klan batu, dan 4 marsal, pembangkit tenaga listrik dari domain ini telah sangat mengubah ekspresi mereka. Tanpa diduga, Tan Yun akan membuka formasi pertahanan yang hebat. Semuanya, jangan khawatir. Ruyan Gaoxian berkata dengan tatapan galak, bahkan jika dia melarikan diri dari kota kekaisaran, dia masih tidak secepat orang tua itu, dan orang tua itu akan membunuhnya. Betul sekali. Wajah si Potian terdistorsi, dan dia tersenyum marah. Tan Yun, jangan berjuang mati-matian, kamu tidak bisa melarikan diri. Dengan mengatakan itu, si Potian dan Ruyan Gaoxian berubah menjadi dua busur dari kehampaan, melonjak ke langit. Dengan kecepatan dua orang, mereka dapat mengejar kera iblis dalam 3 napas. Wow, kera iblis pembunuh surga membawa Tan Yun, dan akhirnya bergegas ke awan dari celah di gedung pencakar langit. Dan ketika Ruyan Gaoxian dan si Potian mengikuti, dan ketika mereka bergegas keluar dari celah untuk membunuh kera iblis surgawi, Tan Yun tiba-tiba tertawa. Dua hal lama, kupikir kamu tidak akan mati kali ini. Setelah tertawa, Tan Yun meraung, mata Kirin terbalik, dan serangan susunan peri Golden Jue Kilin dilarang. Tiba-tiba, di atas tanah terbuka, mata unicorn kekuatan spiritual dalam pola tiba-tiba mulai berbalik dengan cepat. Berdengung. Tiba-tiba, gedung pencakar langit yang menyelimuti seluruh kota kekaisaran menjadi ganas, dan celah besar menghilang. Setelah itu, pemandangan yang membuat takut Ruyan Gaoxian, si Potian, guru suci Nangong, dan bahkan semua orang. Bab ke-9 dan ke-6 semuanya mandul. Merayu. Boom. Tiba-tiba, embusan angin menderu, dan dunia seperti menangis, menutupi ruang di bawah lingkaran 660 mil, bergetar hebat. Ledakan. Berdengung. Suara keras mengamuk di seluruh dunia, dan dalam sekejap, hantu unicorn emas dengan ketinggian 660 kaki bergegas keluar dari formasi dalam radius 660 mil. Sebanyak 660 bayangan unicorn, dengan kekosongan yang runtuh, bergegas ke arah Ruyan Gaoxian dan si Potian yang membubung ke langit, menyebabkan kekosongan dalam radius 660 mil benar-benar runtuh. Sebuah lubang besar di ruang gelap terbentuk. Hantu unicorn 660.000 Zhang itu sangat mempesona di lubang raksasa yang gelap gulita. Pada saat ini, guru suci Nangong berada lebih dari 10.000 mil jauhnya dan berteriak dengan suara serak, ayah mertua, senior Ruyan, lari. Tan Yun, binatang buas ini, tidak hanya membuka larangan defensif formasi abadi Golden Jue Kilin,
dia benar-benar menginspirasi larangan serangan formasi abadi Jin Jue Qilin. Kekuatan setiap hantu unicorn sebanding dengan tingkat ke-6 dari tahap wilayah, dan bahkan pukulan penuh dari tingkat ke-7 dari tahap wilayah. Mendengar itu, Ruyan, Gaoxian dan Sipotian benar-benar ngeri, bagaimana mereka bisa memiliki keberanian untuk mengejar Tan Yun saat ini. Sangat penting untuk melarikan diri untuk menyelamatkan hidup Anda. Kedua pria itu harus muntah darah, diam-diam melarikan diri dari udara terbuka. Keduanya tahu bahwa selama mereka melarikan diri dalam garis lurus dari jarak serangan 660 mil, mereka dapat menyelamatkan hidup mereka. Adapun sisa prestise dari 660 hantu unicorn, keduanya secara alami tidak takut. Dua orang yang berlari berlawanan arah, tidak sabar menunggu orang tua mereka melahirkan sepasang sayap. Kecepatan keduanya sangat cepat, tetapi kecepatan Qilin Void tidak lambat. Ketika keduanya melarikan diri dari kekosongan 600 mil, dan hanya 60 mil yang tersisa untuk meninggalkan jangkauan serangan, salah satu dari mereka menutupi kekosongan 660 mil. Hantu unicorn telah datang dengan kejam. Lonceng suci angin guntur. Ruyan Gaoxian dari tingkat ke-7 alam wilayah, saat melarikan diri untuk hidupnya, sambil minum, jam hitam yang diisi dengan kekuatan angin dan guntur terbang keluar dari mulutnya dan menjadi raksasa dengan jarak 100 meter, menutupi Ruyan Gaoxian. Mengaum, raungan unicorn kuno bergema di seluruh kota kekaisaran, dan pada saat berikutnya, hantu unicorn yang terbang turun dengan liar menabrak angin dan bel guntur. Bang! Wow! Segera, jam bermotif hitam dari artefak suci terbaik pecah berkeping-keping dengan hantu unicorn. Ledakan. Segera setelah itu, dua hantu unicorn datang ke Ruyan Gaoxian satu demi satu. Ledakan. Ruyan Gaoxian melambaikan tangan kanannya tanpa pamrih, melepaskan cahaya pedang yang bergemuruh dari 10.000 kaki angin, naik ke langit, dan ketika itu menebas hantu unicorn pertama, cahaya pedang dan hantu unicorn mati bersama. Tapi hantu unicorn kedua menabrak dada Ruyan Gaoxian yang tidak bisa melawan. Retakan. Apa? Ketika suara tulang retak dan jeritan terdengar jelas, dada Ruyan Gaoxian runtuh, telinga dan hidungnya berdarah, dan darah menyembur dari mulutnya, terbang ratusan mil jauhnya, dan jatuh ke tanah. Dia terus menyemburkan darah dari mulutnya, dan tidak ada daging dan darah di seluruh dada dan bahunya, memperlihatkan tulang padat. Dia menderita luka serius pada organ dalamnya, tidak bisa bangun, dan berkata dengan panik, "Datang dan selamatkan aku." Tidak. Pada saat ini, suara tragis dari langit kembali menembus langit. Seluruh punggung Sipotian terkena hantu unicorn, dan segera, satu set baju besi abadi Asia tingkat rendah muncul di sekujur tubuhnya. Setelah dipukul, baju besi itu hancur seperti keramik, dan seluruh punggung dan kaki Sipotian hampir tanpa daging dan darah. Darah Kikiau begitu kuat sehingga dia terlempar sejauh 200 mil seperti bola meriam dan jatuh ke tanah. Dia juga menjerit ketakutan, bantu Patriark. Pada saat ini, keduanya yang terluka parah benar-benar ketakutan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kematian mereka begitu dekat dengan mereka. Mereka berdua tahu bahwa meskipun mereka telah lolos dari jangkauan serangan 660 mil di tempat kosong, mereka terluka parah dan tidak dapat menanggung akibat yang datang kemudian. Marsekal Beizeng, selamatkan ayah mertuaku dan segera kabur ke istana. Sage Lord of Namong buru-buru mengingatkan Marsekal Beizeng di depan. Sepertinya dia tahu arai abadi Jue Qilin emas, betapa menakutkannya sisa masa depan. Bawahan patuh. Grand Marshal of Beizeng, 4 kali lipat dari alam wilayah, melingkar dengan kekuatan waktu, dan bergegas menuju langit. Di sisi lain, leluhur dengan atribut spasial di Istana Abadi-Abadi, melepaskan napas 3 kali lipat dari alam wilayah, dan kekuatan spasial yang kuat, melintas ke arah Ruyan Gaoxian. Ketika Marsekal Agung Ekspedisi Utara dan leluhur Xianzong Abadi masing-masing mengambil Sipotian dan Ruyan Gaoxian, hantu unicorn yang tingginya hanya ribuan kaki, dengan berani membombardir ruang terbuka yang besar. Boom, boom, boom. Ketika suara benturan cepat memekakkan telinga, semua hantu unicorn emas membombardir ruang terbuka. Tiba-tiba, Yue yang perkasa, yang berpusat di ruang terbuka, menyebar dengan cepat ke segala arah. Lembaran, paviliun, 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 kuil, del, yang tersebar di jalan-jalan kota kekaisaran dilahap oleh kekuatan yang tersisa. Pukulan keras. Kecepatan yang disapu Yue Hao tidak kurang dari kecepatan dan kekuatan yang menakutkan dari 4 kemampuan hebat dari alam wilayah.
Paviliun belakang dan celah ruang yang menyebar dengan cepat dihancurkan satu demi satu. Grand Marshal of Beizeng, yang memegang batu yang menghancurkan langit, dan leluhur abadi Xianzong yang abadi, yang memegang Ruyan Gaoxian, ketakutan dan terbang melintasi langit di depan. Tuan Suci Nangong mengepalkan tinjunya erat-erat, wajahnya mengerikan seperti hantu yang marah, dan gelombang soniknya bergema di seluruh kota kekaisaran. Saya adalah Raja Suci Nangong. Semua orang kota mematuhi perintah. Tanpa perintah Raja Suci ini, mereka tidak diizinkan meninggalkan tanah. Sekarang semua tamu di kota kekaisaran, dan para jenderal yang memimpin pasukan, dengan cepat memasuki istana kekaisaran untuk berlindung. Cepat! Setelah berteriak, Tuan Suci Nangong berbalik dan terbang menuju istana. Setelah semua orang melarikan diri ke gerbang istana, kekuatan yang tersisa yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tingkat 4 dari alam wilayah telah menyapu. Akibat yang luas menyebabkan kekosongan runtuh satu demi satu, seperti gelombang hitam, menelan istana di pusat kota kekaisaran dengan radius 5 juta mil. Segera, seluruh istana selama ratusan mil diselimuti oleh barisan pertahanan yang besar. Meskipun susunannya berayun seperti api unggun, itu tidak pernah rusak. Pada saat ini, di langit yang luas, kera iblis Sky Killer berdiri di udara, dan Tan Yun, yang berhenti di bahu kanannya, melihat ke bawah melalui indera spiritualnya, dan melihat Yu Wei yang kuat, menghancurkan seluruh kota kekaisaran seperti bambu patah. 2 saat kemudian, kota kekaisaran yang berbunga-bunga dengan radius 5 juta li benar-benar berubah menjadi reruntuhan tanpa sehelai rumput pun. Serangkaian retakan besar yang mengejutkan, merangkak di seluruh bumi, menyusun arti sebenarnya dari kemakmuran dan kehancuran. Dan istana yang tidak sempurna, pada saat ini, tampaknya berdiri di reruntuhan radius 5 juta mil. Kegagalan. Pada saat ini, tirai yang menutupi seluruh kota kekaisaran runtuh tak terlihat. Guru, saya merasakan napas manusia yang tak terhitung jumlahnya, yang berasal dari celah-celah bumi. Kera pembunuh surga mengepalkan tongkat raksasa di tangan kanannya, dan berkata dengan kejam, mungkin semua penduduk kota bersembunyi di bumi, atau aku turun dan membuka lebar bunuh. Tidak, Tan Yun berkata dengan tegas, keluarga kerajaan dinasti Suci Nangong, sialan, tetapi penduduk kota ini tidak bersalah. Di masa depan, kita dapat membantai keluarga kerajaan dan menghilangkan akarnya, tetapi kita tidak akan pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Ini adalah prinsip hidup saya, apakah Anda mengerti? Bab 969 dikejar oleh yang kuat. Saya mengerti. Setelah pembunuh surga menganggukkan kepalanya dengan berat, dia menyeringai, hei. Tuan, kedua benda tua itu terluka parah. Bagaimana kalau kita mengejar kemenangan dan memasuki istana? Tan Yun memutar matanya dan berkata, dinasti Suci Nangong jelas bukan satu-satunya yang kuat. Hari ini kita berada di atas angin, dan itu semua adalah hasil dari Golden Jue Kilin Immortal Array. Yah, Yukin telah diselamatkan, kita akan kembali ke sekte dengan cepat. Mendengar kata-kata itu, kera iblis pembunuh surga segera berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah gerbang kota. Pada saat yang sama, Istana Nangong. Di istana, Ruyan Gaoxian dan Si Potian, yang telah memulihkan hidup mereka, panik dan berdebar-debar. Keduanya memikirkan adegan bertahan dari tepi kematian sebelumnya, dan mereka berdua terkejut dan marah, dan batuk beberapa suap darah. Si Potian terbaring di tanah, dengan air mata bersinar di matanya yang berlumpur. Dia memandang guru suci Nangong yang marah dan berkata dengan lemah, King Qian, cepat kirim para penyembah dinasti suci Nangong untuk mengejar Tan Yun. Tidak peduli berapa banyak harga yang harus dibayar, kita tidak boleh membiarkan dia melarikan diri. Juga, biarkan leluhurmu yang tinggi berhenti mundur, cepat hukum Tan Yun, dan balas dendam Ruur dan ibu mertuamu. Tidak perlu mengatakan yang sebenarnya, guru suci Nangong akan melakukan hal yang sama. Menurut pendapatnya, Tan Yun membunuh istrinya, menyebabkan putrinya berkhianat, dan menghancurkan kota kekaisaran. Seperti semua orang tahu, kota kekaisaran adalah simbol sebuah dinasti. Jika ada yang terbang melalui wilayah udara kota kekaisaran, itu tidak diperbolehkan, apalagi Tan Yun menghancurkan seluruh kota kekaisaran. Pada saat yang sama, guru suci Nangong masih sedikit bingung. Bagaimanapun, dia tidak bisa berpikir bahwa Tan Yun begitu mahir dalam teknik formasi sehingga setelah menghancurkan formasi peri Jinjue Kilin, dia menggunakan formasi ini untuk hampir membunuh Ruyan Gaoxian dan ayah mertuanya. Sayang sekali, Tuan Suci Nangong tahu bahwa bahkan jika Tan Yun terbunuh sekarang,
rasa malu dinasti Namong tidak dapat dihilangkan, tetapi setidaknya dia dapat membalaskan dendam istri dan ibu mertuanya dengan membunuh Tan Yun. Dia memandang selir Liu Gui yang sangat ketakutan sehingga Huarong dikalahkan. Dan berkata dengan suara yang dalam, pergilah ke alam rahasia Namong, tolong pimpin para penyembah lainnya, dan bunuh Tan Yun. Juga beritahu aku Gao Zhu, beritahu orang tuanya tentang ini. Alam rahasia Namong di mulut guru suci Namong ada di kedalaman istana kekaisaran, dan istana kekaisaran adalah pintu keluar dari alam rahasia. Leluhur surgawi selir Liu Gui adalah pemujaan besar dari dinasti suci Namong, yang bertanggung jawab atas semua 6 kemampuan utama dari alam wilayah. Selir patuh. Liu Gaifei naik ke udara dan menghilang di ujung jalan istana. Sage Lord Namong memandang keempat marsal dan memerintahkan, segera nyalakan cermin abadi Asia terbaik, beritahu penguasa kota, dan jenderal perbatasan untuk menghentikan Tan Yun dengan cara apapun, dan kita harus menahannya dan menunggu para penyembah untuk tiba. Petik 2. Dan Anda memimpin bawahan dan jenderal Anda melalui formasi teleportasi Istana Kekaisaran untuk segera melakukan perjalanan ke perbatasan timur. Jika Tan Yun ingin kembali ke pegunungan hukuman surgawi, perbatasan timur adalah satu-satunya cara untuk pergi. Subverilen tertinggi adalah senjata ajaib yang ditinggalkan oleh dinasti suci Namong dan guru pesiarah. Karena penguasa kota dari hampir 10.000 kota di dinasti suci Namong semuanya memiliki sinar jiwa di cermin ini, jadi perintah apapun dari penguasa suci Namong, Anda hanya perlu memberikan perintah di cermin, dan semua penguasa kota bisa segera ikuti perintahnya. Tentu saja, jika penguasa kota meninggalkan dinasti suci Namong, itu akan menyebabkan cermin Yaxian gagal. Setelah 4 marsal menerima perintah mereka, mereka memimpin alam tingkat pertama, dan para jenderal para dewa, menuju aula teleportasi raksasa yang terletak di tengah istana. Formasi teleportasi di aula teleportasi adalah formasi teleportasi tunggal, yang hanya dapat meninggalkan istana tetapi tidak dapat memasuki istana dari kota lain. Tujuan ini tentu saja untuk mencegah pasukan musuh menyerang istana melalui formasi teleportasi di kota lain. Pada saat ini, sebagai penguasa dinasti, Guru Suci Namong, dia tidak mengejar Tan Yun secara pribadi. Pertama-tama, dia khawatir dia tidak akan bisa diprediksi. Kedua, kota kekaisaran dihancurkan dan perlu dibangun kembali. Si Potian segera memerintahkan agar 3 tetua dari 3 tahap wilayah klan Batu, bersama dengan 4 marsekal agung, memblokir Tan Yun, dan meminta penatua lain dari tahap wilayah tahap pertama untuk kembali ke klan Batu, dan membiarkan banyak tetua dikirim bersama untuk mengejar Tan Yun. Ruyan Gaoxian juga memerintahkan 1 leluhur tersier-tersier 3 sekte abadi dan 2 leluhur tersier-tersier untuk melewati susunan teleportasi ke perbatasan timur dinasti Namong Sein. Saat kera iblis membawa Tan Yun dan terbang keluar dari gerbang kota kekaisaran, Tan Yun menatap ribuan penjaga kota di luar gerbang, seolah memikirkan sesuatu. Kera tua, tunggu aku. Desir. Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya dan muncul dari udara tipis dari gerbang kota. Pada saat ini, di bawah gerbang kota, ribuan penjaga kota memandangi kota kekaisaran yang berubah menjadi reruntuhan di dalam gerbang kota. Mereka semua tercengang. Siapa yang berani menghancurkan kota kekaisaran pada hari sang putri kewalahan? Jika kamu tidak ingin mati, beri jalan pada tuannya. Tiba-tiba, suara ketidakpedulian datang dari belakang Anda. Ribuan penjaga kota menoleh ke belakang dan bertanya setelah melihat Tan Yun, siapa kamu? Tidak masalah siapa aku. Yang penting adalah aku menghancurkan kota kekaisaran Namong. Apakah ini cukup? Begitu Tan Yun mengatakan ini, ribuan penjaga kota menemukan bahwa mereka tidak dapat melihat tingkat kultivasi Tan Yun, dan mereka segera berdiri di sana dengan kosong. Aku tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah. Aku menghitung sampai 3. Jika kamu tidak pergi, matilah. Tan Yun berkata, 1. Sebelum kata 1 jatuh, ribuan penjaga kota berhamburan seperti burung yang ketakutan. Kota kekaisaran Namong, yang temboknya setinggi 10.000 meter dan lebar ratusan mil, terbentang di antara 2 puncak yang megah. Gerbang itu setinggi 13.000 kaki, sangat megah, dan Tan Yun berdiri di bawah, sekecil debu. Tan Yun tampak serius dan mengorbankan Jin Ni, pedang besar Hongmeng. Dia memegang Ni emas ke langit dan naik ke langit. Tiba-tiba, pedang di tangan kanannya sering menari, dan cahaya pedang emas dengan panjang ratusan meter terpotong di kedua sisi gerbang kota. Di dinding, meninggalkan 2 tulisan tegak. Setiap tulisan tangan adalah ratusan kaki.
Saya melihat di tembok besar di sisi kiri gerbang kota, itu segera berbunyi, Mo Chou tidak memiliki kepercayaan. Di tembok besar gerbang kota di sebelah kanan, terukir, siapa di dunia ini yang tidak mengenal raja. Dan di tengah di atas gerbang kota, ada dua karakter super raksasa Tan Yun. Sungguh pernyataan yang mendominasi, Tan Yun meninggalkan tulisan tangannya untuk mempermalukan dinasti suci Nangong dengan parah. Kedua, dan yang paling penting, Tan Yun menyemangati dirinya sendiri. Keratua, ayo pergi. Tan Yun melihat kembali ke Heaven Killer AP. Tuan, Anda telah meninggalkan jejak kaki Anda, dan saya ingin menyimpannya juga, dukun. Heaven Killer AP menyeringai, Tuan, tunggu sebentar untukku. Tan Yunjian mengerutkan alisnya, dan sedikit penasaran dengan apa yang ingin dia lakukan, dia memegang tongkat raksasa dan menggambar 6 tulisan tangan lucu di gerbang kota. Keratuaku ada di sini untuk berkunjung. Tan Yun menggerakkan sudut mulutnya diam-diam. Tiba-tiba, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, dia mengayunkan bahu kanan keras Kei Killer, dan berkata dengan keras, Keratua, lari. Tan Yunlah yang menemukan melalui indera spiritual bahwa dalam jarak 5 juta mil di belakangnya, dalam kehampaan 5 juta mil di belakangnya, 6 kali lipat, sesepuh berambut abu-abu di alam-alam memimpin 6 alam dari alam kelima, dan 2-4 di alam 10 alam. Kekuatan berat datang dari tendangan voli. Bab 970 Siapa yang berani menghentikan pembunuhan tanpa ampun. Oke, kera pembunuh langit penuh dengan kekuatan magis, bergegas ke langit, dan menembak ke arah timur dalam garis lurus, seperti cahaya hitam besar yang menembus awan. Nenek, dinasti suci Nangong benar-benar masih memiliki pria kuat di kota. Kera iblis pembunuh surga mengutuk dan sangat ketakutan. 5 juta mil dalam kehampaan di belakang kera iblis pembunuh surga, kekuatan alam wilayah ke-17 semuanya dipuja oleh dinasti suci Nangong. Pria tua berambut abu-abu dengan 6 lapisan rahim pertama adalah nenek moyang Liu Wanchuan dan Liu Gaifei. Liu Wanchuan melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti Tan Yun, dan suara tua itu mengandung niat membunuh yang mengerikan. Anak Tan Yun, kamu berani membunuh perawan Mariaku, hancurkan kota kekaisaran Nangong, kamu dan kera roh ini, dan kamu monster itu, naga dan singa abu-abu dalam senjata ajaib ruang dan waktu harus mati. Adapun putri tertua, dia harus mati jika dia memberontak. Mendengar ini, Tan Yun juga menyelubungi pentahbisan dengan pengetahuan spiritual, dan berkata sambil mencibir, seharusnya lebih sedikit omong kosong, banyak hal lama, Anda dapat mengejar ketinggalan jika Anda memiliki kemampuan. Juga, ketika Tuan terjebak di kota kekaisaran Nangong, dinasti suci Nangong Anda dan klan batu, sekte abadi-abadi, dan kelompok istana jiwa abadi kantong anggur dan kantong beras tidak dapat menjebak Tuan. Ini, sekarang saya telah datang keluar, dan langit tinggi. Anda masih ingin menangkap Lao Su. Saya pikir kepala Anda ditendang oleh keledai, bukan? Liu Wanchuan adalah pentahbisan besar Nangong Seng Chao Tangtang. Bahkan jika guru suci Nangong melihatnya, dia sopan. Kapan dia dihina seperti itu? Tiba-tiba hidungnya bengkok, anak yang sombong dan bodoh, mengandalkan kecepatan kera, paling lama 10 hari, pemujaan besar akan bisa menyusulmu. Saat itu, aku akan merobek mulutmu dan menamparmu, lagi, potong. Setelah itu, cincin Liu Wanchuan melintas di antara jari-jarinya, dan dalam sekejap, perahu roh sub abadi kelas menengah muncul dari kehampaan. Liu Wanchuan menyapa orang-orang untuk mengabadikan perahu roh dan mengendarai perahu roh ke Tan Yun dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan terbang dari kapal roh abadi Asia tingkat menengah sebanding dengan kecepatan 6 kemampuan utama dari alam wilayah, dan itu hampir 10% lebih cepat dari kera pembunuh langit. Namun meski begitu, Tan Yun tetap tenang. Karena dia percaya bahwa naga dan singa emas yang terluka parah dapat dikembalikan ke kondisi semula di pagoda suci yang sangat indah dalam 1 hari di luar waktu. Pada saat itu, naga dan singa emas, yang dikenal karena kecepatan terbangnya, tidak akan lebih lambat dari Liu Wanchuan dan kapal roh artefak abadi Asia kelas menengahnya dalam penerbangan penuh. Tentu saja, Tan Yun memutuskan bahwa dia tidak dapat ditangkap dalam hal apapun, jika tidak, dia dan Yukin, serta monyet dan binatang tua, hanya akan menemui jalan buntu. Kali ini, selama dinasti suci Nangong, Tan Yun akhirnya merasakan kekuatan tertinggi dari dinasti suci Nangong, yang jauh melampaui penurunan Huang Fusengsong. Tentu saja, dalam pandangan Tan Yun, ini juga normal, karena sebagai salah satu dari 4 dinasti suci besar,
kekuatan dinasti suci Nangong sekarang ada di langit, jika tidak senormal penurunan Huang Fushengzong. Selain itu, Tan Yun tahu bahwa ketika Huang Fushengzong Paosie masih hidup, dia hanya yang pertama dari 3 sekte kuno di pegunungan Tianpu, dan tidak lebih, itu jauh dari mencapai titik mendominasi benua Tianpu. Namun, Tan Yun sombong bahwa dia akan mengubah nasib Huang Fushengzong di masa depan. Dalam 100 tahun, dia sendiri yang akan memiliki kekuatan untuk melawan banyak kekuatan di seluruh benua hukuman surgawi. Pada saat ini, Tan Yun tidak bisa tidak memikirkan mengapa klan Jin yang telah menyerang Huang Fushengzong sebelumnya, sebagai salah satu dari 6 klan kuno, sekarang jauh lebih kuat daripada dinasti Nangong. Itu juga karena, lebih dari 100 tahun yang lalu, klan Jin dan dinasti Tang ketika klan berperang, tingkat ganda, 3 atau bahkan ke-6 dari wilayah klan emas dimusnahkan oleh klan Tang. Saya tidak tahu apakah ayah Jin Xuanzi sudah mati. Jika dia tidak mati, saya tidak tahu seberapa kuat sekarang. Tan Yun menggelengkan kepalanya, mengesampingkan keraguannya, dan berhenti berpikir. Ambil satu langkah, lihat selangkah demi selangkah. Jika krisis terjadi satu demi satu, maka Anda dapat selangkah demi selangkah dalam waktu dan mengubah bahaya menjadi mudah. Tan Yun yang maha kuasa dan maha kuasa, memiliki strategi dan kemampuan yang tidak bisa ditandingi oleh orang biasa. Pada saat yang sama, seluruh dinasti suci Nangong, hampir 10.000 penguasa kota, memimpin pasukan biksu di setiap kota, tergantung di atas kota masing-masing. Di antara penguasa kota ini, hanya penguasa kota dari 10 kota teratas yang berada di ranah-ranah, dan yang tertinggi bukanlah ranah tingkat kedua. Lebih dari 90% berada di alam Vena jiwa, dan separuh sisanya hanya di alam Vena ilahi Dzogchen. Pemilik kota ini semua belajar tentang penampilan Tan Yun, Golden Dragon, God Lion, Heaven Killer Demon AP, Moer, dan Nangong Yukin dari cermin Asia terbaik. Pada saat yang sama, mereka tidak tahu kekuatan Tan Yun dan Jimon, mereka hanya menerima perintah untuk menghentikan Tan Yun dengan cara apapun. Tentu saja, Tuan Suci Nangong tidak akan membiarkan penguasa kota mengetahui kekuatan Tan Yun dan Jimon. Dia khawatir para penguasa kota akan menyusut dan tidak berani menghentikan mereka. Tujuan dari Holy Lord of Nangong sangat sederhana. Dia tidak mengharapkan penguasa kota untuk menangkap Tan Yun. Dia hanya ingin penguasa kota untuk memblokir Tan Yun untuk beberapa waktu setelah bertemu Tan Yun, sehingga kekuatan yang mengabadikan dapat mengejar Tan Yun. Pada saat ini, 4 wakil marsal yang menjaga perbatasan telah menerima perintah untuk menghentikan Tan Yun sampai mati. Dengan bakat Tan Yun, dia secara alami tahu bahwa pasukan biksu akan menghentikannya dalam perjalanan ke pegunungan hukuman surgawi. Dia berspekulasi dari kekuatan yang kuat di kota Kekaisaran Nangong bahwa yang kuat di masa depan seharusnya tidak sekuat miliknya. Saat malam tiba, malam memudar, dan keesokan harinya senja. Kera iblis pembunuh surga membawa Tan Yun ke timur, dan sekarang Liu Wanchuan di belakang mengemudikan perahu roh, dan ada 4,2 juta mil jauhnya dari kera iblis pembunuh surga. Dalam satu hari, jaraknya 800.000 mil lebih dekat. Hahaha. Tan Yun Kit, jika kamu melanjutkan dengan kecepatan ini, kamu bisa menyusulmu paling lama 5 hari. Di perahu roh, Liu Wanchuan berkata dengan mata muram. Utusan besar telah menyentuh 7 penghalang dari alam wilayah-wilayah. Karena kamu orang tua itu harus meninggalkan bea cukai. Sampai orang tua itu menangkapmu. Tanpa menunggu Liu Wanchuan berbicara, dia disela oleh ejekan Tan Yun Chuanyin. Pif tua, kamu tidak cukup bicara, raja ini mengganggu untuk mendengarkan. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mengejar raja ini. Aku pikir kamu masih hidup pada usia ini. Omong kosong itu sudah naik, itu hanya akan mengucapkan kata-kata kosong. Setelah ejekan, Tan Yun menemukan melalui indera spiritualnya bahwa di menara suci yang indah, iblis, naga emas dan singa, yang telah terluka parah, telah pulih seperti sebelumnya. Ketika Tan Yun bersiap untuk membiarkan naga emas dan singa dewa terbang bersamanya, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke depan, tetapi melihat bahwa ada total 200.000 biksu yang mengenakan jubah dinasti Nangong Sein di lautan awan yang luas, menghalangi pandangannya. Di antara para biksu ini, 90% adalah alam jiwa ilahi, dan 10% adalah alam jiwa suci. Di depan pasukan biksu, ada lusinan orang di jiwa dan Vena ilahi. Kepala seorang pria parubaya yang mengenakan kostum bangsawan penguasa kota memancarkan dualitas kerajaan, memegang tombak hitam, dan berteriak. Anak-anak Tan Yun, hewan nakal Ling Ape,
jangan hentikan Tuan Kota. Nama pria parubaya itu berkata, Baili Ruyun, dia adalah penguasa Baili Xiancheng di antara 10 kota terbesar di dinasti Nangong. Di sisi kiri Baili Ruyun, masih ada tendangan voli berdiri 6 biksu dari alam dewa. Keluar dari master sekte saya. Tan Yun berdiri di pundak kera iblis pembunuh surga, matanya muram, siapa yang berani menghentikan pembunuhan tanpa ampun.